Kita angkat pertanyaan berikutnya dan kali ini dari SMS di 081175454444. Bismillah Ustadz, saya seorang dokter. Bagaimana meningkatkan atau menaikkan semangat mengingat saya bekerja di tengah-tengah wabah seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya merasa letih dan capek sehingga ada rasa malas untuk bekerja. Mohon berikan kami nasihat Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, terutama yang sudah bekerja, saya ingin sebelum ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para dokter, para tenaga medis, para perawat. Semoga dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara sekalian, para dokter, para tenaga medis, para perawat, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang penyakit ta'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzabun yab'atsuhu Allah ala man yasha." Dia adalah siksa yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi siapa yang dikehendakinya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia rahmat, kasih sayang untuk orang-orang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah seseorang terjadi ta'un, penyakit yang mewabah, lalu ia diam di daerah tersebut, bersabar, berharap pahala. Wahai para dokter, wahai para ahli medis, wahai para perawat, kalian bukan hanya diam, akan tetapi kalian mengurus. Maka saya nasihatkan, bersabarlah dan tanamkan di dalam hati agar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakinkan di dalam hati bahwa tidak ada yang menimpa seseorang kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melainkan orang ini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Sebagian ulama menjelaskan dari hadis ini, siapa yang bersabar, berharap pahala, meyakini takdir, kemudian dia diam di situ, dan para dokter, para ahli medis, para perawat bukan hanya sekedar diam, tetapi mengurus, mengobati, maka mereka dapatkan pahala syahid meskipun tidak meninggal. Meskipun tidak meninggal. Ini yang pertama. Sabar, bertahan, kemudian berharap pahala, dan meyakini dalam hati, tidak akan menimpaku kecuali yang sudah Allah takdirkan untukku. Maka pahalanya mati syahid. Apa keistimewaan orang yang mati syahid? Ketika orang yang terbunuh di medan pertempuran,
maka satu tetesnya tercecer di tanah, satu tetes, maka saat itu pula seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sekali lagi menjelaskan bahwasanya ini meskipun dia tidak meninggal. Meskipun dia tidak meninggal. Dan saya ingin mengingatkan bahwasanya ada yang tersebar di WhatsApp bahwa siapa yang duduk di rumahnya saat terjadi penyakit ta'un, maka baginya pahala, mendapatkan pahala mati syahid. Ini bukan hadis, akan tetapi makna dari hadis. Makna dari hadis. Hadisnya yang saya bacakan tadi. Maka saya katakan kepada para dokter, para tenaga medis, para perawat, bersabarlah, berikhtisablah. Doa kami untuk kalian. Doa kami untuk kalian. Agar kalian sabar dan sehat. Sehingga bisa mengobati orang-orang